Halo, salam begawan, salam ngompol, ngobrolin tentang politik. Sekali lagi saya mau ngomongin tentang Pak Anies ya. Memang ngomongin Pak Anies ini saat-saat ini agak menarik karena memang lagi ngetren ini nama Pak Anies ini dalam pencalonannya sebagai capres dari Nasdem ya. Nih saya kira Pak Anies itu politisi yang matang loh, yang tahan banting, kuat menghadapi badai yang menyerangnya bertubi-tubi, tapi ternyata mentalnya masih seujung kuku. Bukan seorang pejantan tangguh ini ternyata, kata Sheila on Seven itu. Sheila on Seven itu baru kena hantaman sana sini karena upaya deklarasi koalisi perubahan yang belum juga terrealisasi. Dia harus berguru pada anak bawang yang katanya sih politisi karbitan. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Gibran Raka Buming Raka, wali kota Surakarta sana ini. Nah, walaupun baru menjabat wali kota 2 tahun lebih sedikit, ternyata pesona Mas Gibran itu mampu membuat politisi seantero Nusantara menaruh hormat. Ya, bukan karena dia anak presiden, ya itu salah satu alasannya itu, atau hanya sebatas wali kota Surakarta, tapi kepiawaiannya menarik loh, sangat menarik ini kepiawaiannya itu. Iya, bukan hanya bagi kawan politik, bagi senior partai, ternyata juga bagi lawan politiknya itu semua menaruh hormat dengan gaya politiknya anak muda ini. Diakui atau tidak, senang maupun benci, Pak Anies itu jelas-jelas lawan politiknya Mas Gibran saat ini. Ya enggak tahu nanti mau DKI atau yang mana kita enggak tahu. Nah, karena dia berada di seberang, menjadi antitesa Pak Jokowi. Nah, diusung oleh parpol oposisi PDIP. Nah, dan ketika pertandingan ini belum dimulai, baru blak-bluk aja belum dimulai nih. Belum dimulai. Pak Anies butuh banyak mencuri ilmu dari wali kota Solo ini. Ya, belum puas bertemu sekali, ya. Sudah bertemu sekali belum puas nih. Belum puas. Pak Anies meminta bertemu kembali. Wah, pengen berjumpa lagi dengan Mas Gibran. Nah, inikah tanda-tanda kepiawaian permainan politik Mas Gibran telah melampaui usianya. Nah, kalau gitu mari kita merumpikan bersama-sama, ngerasani tentang Pak Anies dan Mas Gibran yang saat ini Pak Anies mau belajar politik pada orang nomor 1 di kota Surakarta ini dalam ngobrolin politik ngopini saat ini juga. Nah, tiba-tiba Mas Gibran itu mengatakan pada wartawan kalau ditelepon Pak Anies. Oh, ini kaget ini saya. Ujug-ujug ada berita Mas Gibran ditelepon Pak Anies, ini ada apa ini? Dia itu diajak bertemu. Nah, tapi di Jakarta sana, bukan di Solo. Jadi Mas Gibran diminta untuk main ke Jakarta sana. Soalnya waktu datang ke Solo belum lama ini tidak bisa ketemu. Nah, ya prediksi saya Pak Anies berusaha menemui, tapi kebetulan Mas Wali sedang punya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini tebakan saya loh, tebakan Pak Om Begawan ini loh. Lah Pak Anies berharap komunikasinya ini tidak dibuka di media. Meneng-menengan ben renek sing krungu gitu, merahasiakan diri. Tapi ya malah disampaikan oleh Mas Gibran ke wartawan lah. Kujur seperti ini lah. Kira-kira settingan Pak Anies, Mas Gibran datang menemuinya di Jakarta, lalu dia akan bilang bahwa Mas Gibran yang mendatanginya. Oh, ini gitu nih. Diundang jangan ngomong-ngomong ya, diam, jangan ada yang tahu, tapi nanti ketika datang ngomongnya Mas Gibran datang ke Jakarta. Nah, ternyata jebakan Batman yang mau dibuat ini malah dibalik sama Mas Gibran dengan cara dinyatakan
omongkan di media. Lah, Pak Anies ya giliran yang pusing 7 keliling dengan statement Mas Gibran ini ya. Nah, dia pasti sedang mencari alasan jika dikonfirmasi wartawan akan bilang begitulah. Percayalah, Mas Gibran ini bakal menemui Pak Anies di Jakarta. Nah, tapi ya belum tahu kapan. Anak muda ini sangat menghormati seniornya, pasti dia akan menemui Pak Anies ini karena diundang, ya, menghormati orang tua ini salah satunya. Tentu ini bukan permainan politik rendahan ini. Di kepala Pak Anies sudah tersusun rapi apa yang mau dikatakan waktu Mas Gibran datang ke Jakarta. Ini kira-kira loh ini prediksi Om Begawan aja ini. Dengan pengakuan ini, rencana mempolitisasi pertemuan di Jakarta buyar sudah. Pak Anies sekarang kebingungan nih, mengarang dalih apa ya? Kira-kira apa ya kira-kira? Jika dikonfirmasi oleh wartawan, ya nanti dia akan ngomong yang lain itu pasti. Tentu berbohong mudah saja. Misalnya membantah pengakuan itu, tapi ya, dia tidak tahu, ini tidak menguntungkan bagi dia. Ya semoga nanti, tapi saya kira nanti pasti ada pertemuan ini antara Mas Gibran dengan Pak Anies ini. Karena Mas Gibran cukup dipercaya publik dan media ini. Bantahan dia menelpon Mas Gibran justru akan menurunkan kredibilitas. Nah, apalagi kepercayaan publik pada dirinya. Ya belum lagi berondongan pertanyaan dari tim kecil koalisi perubahan maupun parpol yang mengusungnya. Ya atau jangan-jangan Pak Anies bakal menawari posisi cawapres. Wah, Mas Gibran diminta jadi cawapres. Kayaknya sih tidak mungkin hal itu dilakukan. Sebab sudah pasti akan ditolak oleh Mas Gibran. Ya, bisa jadi Pak Anies ingin menggali berbagai informasi. Ya entah ini kecenderungan Pak Jokowi bakal mengendorse siapa sebagai bakal capres ya tidak tahu. Atau meminta bocoran apa yang disampaikan Bu Mega pada Mas Gibran. Dan informasi lain ya. Selama ini kan Mas Gibran dengan Bu Mega kan mesra sekali ya. Seperti nenek sama cucunya kemana-mana digandeng loh kalau ketemu itu, jangan salah ini loh. Atau Pak Anies ingin menggali lebih banyak tentang kemungkinan jika Pak Ganjar menjadi cawapresnya. Mau diakui atau tidak, saat ini Mas Gibran cukup banyak mengetahui loh peta politik nasional. Meskipun masih muda, tapi dia banyak belajar dan banyak mengetahui ini. Ini perlu kita sambut dengan baik ini. Anak muda yang mau belajar tentang politik Indonesia ini, ya terutama untuk ajang Pilpres 2024. Bukan hanya karena dia putra presiden loh, dekat dengan ketua umum PDIP, dan sering bertemu dengan Pak Ganjar, gubernurnya, kandidat capres potensial dalam berbagai survei loh Pak Ganjar itu. Iya Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah itu, wah organ relawannya udah beribu-ribu di seluruh Indonesia ini. Hal lain yang menjadikan posisi Mas Gibran mengetahui banyak adalah hampir semua ketua partai politik mendukung pemerintah pernah bertemu dengan dirinya. Ini menjadi salah satu anak muda yang digemari oleh ketua-ketua partai di seluruh Indonesia. Hebat ini. Aduh, saya aja, ya saya ikut banggalah dengan anak muda ini. Bertemu beberapa kali dengan Pak Prabowo. Oh, bayangkan ini ketua umum Gerindra, serta cukup dekat dia. Dengan Pak Prabowo cukup dekat itu dengan kalangan Nahdien dari NU, ya menjadikan Mas Gibran memang sentra informasi paling A1. Tahu A1 itu paling depan itu alias valid. tidak diragukan itu valid lah. Nah, pertanyaannya, jika Pak Anies mencoba menggali informasi dari Mas Gibran, akankah keluar begitu saja? Bocor gitu dari Mas Gibran. Nah, bisa jadi Mas Gibran terjun ke politik itu baru saja, tapi dilihat bagaimana memainkan politik, membuat respek politisi-politisi senior. Ya hati-hati sama Mas Gibran. Nah, tentu Mas Gibran tidak akan memberikan informasi begitu saja. Oh, dia mesti tahu loh apa yang harus disampaikan dan apa yang tidak perlu disampaikan. Apalagi pada orang yang selalu mendiskreditkan ayahandanya yang dicintainya. Nah, termasuk pula
Orang-orang yang menelikung presiden pasti tidak akan diberi kesempatan. Ada persamaan penting antara Mas Gibran dan Pak Jokowi. Meletakkan kepentingan bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan apapun termasuk dirinya sendiri. Demi negara dan rakyat ini dia korbankan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Ini menjadi pemimpin yang harus kita contoh. Jangankan kepentingan partai, kepentingan pribadi pun akan dikalahkan ini. Berapa kali Mas Gibran pada hari Sabtu atau Minggu berlibur atau tidak menjalani aktivitas sebagai wali kota? Masyarakat Solo harusnya berbangga dan pasti berbangga dengan wali kotanya ini. Ya, wali kota yang cerdas dan piawi meskipun masih muda. Bukan hanya menjadikan kotanya makin dikenal loh sekarang, dibangun di mana-mana, ditata loh. Namun juga sebagai kepala daerah menjaga diri, berkinerja baik sehingga cukup disegani di mata politisi-politisi senior. Nah, bahkan orang-orang yang tergolong lawan politiknya juga bertemu dengannya. Bukan hanya Pak Anies, tapi juga bertemu dengan Bang Fachri Hamzah. Ya bahkan membenci Pak Jokowi loh dulu. Yang sekarang karena sudah tobat Bang Fachri sekarang mendukung Pak Presiden itu. Sudah bertobat itu Bang Fachri. Nah, Bung Rocky Gerung. Wah, ini haternya Pak Jokowi nomor 1 ini. Wah, selalu mendung-dungkan, menuding-nuding Pak Jokowi. Nah, tidak tanggung-tanggung. Bang Rocky itu ditemui Mas Gibran di rumahnya lagi. Orang kendel itu anak muda ini. Berani dia menemui orang yang selalu membenci ayahnya. Itu ditemui langsung. Wah, jantan sekali. Meski demikian, ya saya sih berpesan sama Mas Gibran untuk hati-hati bertemu dan berkomunikasi dengan siapapun, terutama dengan Pak Anies. Ya, semua orang tahu loh bagaimana perjalanan politiknya. Ya, pasti Pak Jokowi sudah menyampaikan ini beberapa hal. Dan Mas Gibran ini memang anak muda yang suka tantangan ini. Jangan pernah melarangnya, biarkan saja. Justru makin dilarang, maka akan makin nekat dihadapi. Percayakan saja dengan pengetahuan politik yang dimilikinya. Yang meskipun belum banyak, tapi kita percaya. Kita yakin segala langkahnya ke depan pasti sudah diperhitungkan masak-masak. Ditambah, jika benar pertemuan itu terjadi antara Pak Anies dengan Mas Gibran, maka itu bukan pertemuan pertama kali loh. Waktu ada acara Haul Solo itu Mas Gibran juga mendatangi Pak Anies itu di hotel itu, yang kebetulan berkesempatan hadir. Mereka makan bersama. Mereka bahkan menuju lokasi haul dalam satu mobil. Mesra itu. Loh, saya percaya Mas Gibran mungkin tidak akan pernah menolak bertemu orang-orang yang dianggap lawan politik bapaknya. Bagi Mas Gibran itu adalah tantangan. Dia ingin menunjukkan pada semua, yakni setiap orang dilahirkan ke bumi ini dengan pikiran dan hati yang bersih. Hanya karena nafasnya yang membuat pikiran dan hati seseorang menjadi kotor. Nah, siapa tahu deh. Siapa tahu dengan perjumpaan Mas Gibran akan membuat apa yang menutupi pikiran dan hatinya Pak Anies bisa terbuka. Bersaing dalam politik itu biasa. Termasuk rasa kecewa itu dimiliki oleh siapapun. Nah, tentu Mas Gibran sadar tidak mungkin semua orang suka padanya. Dan itu bukan persoalan yang besar dan dibesar-besarkan. Pertemuannya dengan Pak Anies juga tidak akan dimanfaatkannya demi karier politiknya. Ya, misalnya rencana maju Pilkada DKI atau di Jawa Tengah. Nah, dia sadar menuntaskan tugas di Kota Solo hingga 2024 itu menjadi fokus saat ini bagi Mas Gibran. Jadi bukan soal mudah untuk membangun Solo itu. Ora gampang ini. Maka dia fokus untuk membenahi dulu membangun Kota Solo. Tetapi Mas Gibran adalah orang yang pantang menolak ditugaskan partai dimanapun. Ya, kira-kira akankah Mas Gibran bakal bertemu dengan Pak Anies dalam jangka pendek ini? Ayo coba tebak, kira-kira kapan kalau informasi tentang Pak Anies yang menelpon Mas Gibran dan minta ketemu di Jakarta sudah dibuka, paling cepat bulan Ramadan pertemuan itu baru akan terjadi. Ini perkiraan Om Begawan ini. Ya, nanti buktikan saja nih. Itu sih prediksi saya ini. Ya, silahkan.
Sampaikan prediksi ini ke teman-teman di kolom ngomol ini, kolom komentar ini. Kira-kira kapan pertemuan Pak Anies dengan Mas Gibran? Kalau gitu ya sudah, kita tunggu kabar itu dalam channel Ngompol yang akan datang ya. Gitu ya. Salam ngompol, ngobrolin politik dari Om Begawan. Salam Begawan.